Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Ini kok masih jam 4 sore udah gelap banget ya. Ini mendung soalnya ya. Jadi kalau hujan berisik lagi, saya mohon maaf ya. Jadi kali ini kita akan bicara tentang masalah kuret. Apakah akan bisa menyebabkan sulit hamil nanti ya? Yang nanya macam-macam, cukup banyak ya di tempat saya nanya. Ada yang nanya cuma, "Dok, mitos nggak sih kalau misalkan kuret itu nanti ujung-ujungnya susah hamil gitu." Adapun yang posisinya sedang dalam keguguran ya, baik di awal, "Dok, saya harus dikuret nih, gimana ya?" Ataupun memang yang sudah keluar tapi masih ada sisa-sisa ya, takut karena saya dengar, "Dok, kalau misalkan dikuret itu nanti bisa susah hamil," begitu. Bener nggak sih ini gitu ya? Memang ada beberapa yang saya jawab begitu kan ya, tapi kok kayaknya ada salah paham gitu, salah mengerti begitu ya. Jadi sebaiknya saya ngomong aja di sini. Misalkan misalnya pertanyaan Kak Johan Jaya ini ya, betul nggak kuretase bisa lama untuk mendapatkan kehamilan? Karena ada kasus setelah kuret tidak hamil lagi sampai tua. Makanya saya takut untuk kuret begitu. Nah sekarang saya akan jelaskan ya, ini buat teman-teman yang bimbang ini supaya nanti nggak bimbang kuret atau enggak begitu ya kan. Jadi ini faktanya dulu yang saya sebutin ya, bahwa banyak juga ya teman-teman yang keguguran kuret ya dan hamil kembali. Itu dulu. Jadi tenang dulu ya. Baik itu nanti hamilnya setelah 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian ya. Bahkan ada yang memang belum dapat haid sudah langsung hamil ya. Itu ya. Jadi teman-teman di sini tenang dulu ya, jangan berpikiran yang jauh-jauh. Bahwa memang kuret itu ada komplikasi, itu ya memang tentu ada ya, tapi kita bicarakan sekarang. Jadi memang kuret ini yang nanti hubungannya akan menjadi sulit hamil itu memang ada satu komplikasi, yaitu adalah perlengketan ya. Perlengketan karena adanya penempelan dari dinding depan rahim atau belakang rahim ya. Ini bisa karena jaringan parut ya, sama kayak kalau misalnya kita di luka di tangan gitu kan ya, ada jaringan parut itu ya kan, itu bisa terbentuk itu jaringan parut ya, itu bisa terjadi perlengketan, baik itu bisa total maupun sebagian. Itu dulu, itulah yang nanti akan jadi permasalahan nantinya. Nah dari sini angka kejadian kuret lalu terjadi perlengketan ini berapa banyak, Dok? Itu dia menyebutkan 7-30%. Tapi tenang dulu, saya jelasin dulu ya. Jangan pikiran jangan kemana-mana. Jadi memang bisa terjadi di sini adalah perlengketan ya teman-teman ya. Nah perlengketan inilah yang nanti akan jadi permasalahan nantinya. Bisa gejalanya itu tidak ada haid. Kenapa? Karena memang ini dinding dalam rahimnya itu tentu sudah terkuras. Endometrium yang seharusnya ada itu tidak ada. Terbawa dengan kuret begitu ya kan ya. Itu tidak ada haid nantinya. Nah sekarang kita mikirnya terbalik nih teman-teman, infertilitas ya. Penyebab infertilitas yang paling bikin sulit hamil itu yang mana sih? Ada beberapa ya, ada beberapa buku yang menyebutkan paling banyak itu adalah yang anovulatory, siklusnya tidak baik ya, 27%. Dari yang pihak cowok 25%, spermanya lah atau apanya lah ya. Dari sisi tuba misalkan itu 22%. Ada yang dari endometriosis, misalkan 5%, unexplained 17%, begitu ya. Apun yang lain-lain itu 5%. Nah, lalu ada juga tabel yang seperti ini, teman-teman ya. Yang cewek itu 45-55, yang cewek 35, gabungannya 10-20%, yang unexplained itu 10%. Nah, sekarang saya akan taruh di sini penjelasannya ada lagi tabelnya ya. Di sini ada male factor, ada female factor, ada uterine factor ya. Yang female itu paling banyak situ teman-teman bisa lihat itu adalah ovulatory ya. Emang di situ yang paling banyak ya. 47% dari 45-55 ya, saya rasa sama yang seperti saya tadi sebutkan 27% begitu ya. Itu angkanya ya begitu-begitu aja lah setiap literatur ya, beda-beda tipis begitu. Nah sekarang kita akan fokus ke arah yang uterine factor, permasalahan dari rahim itu sendiri. Permasalahan dari rahim itu sendiri juga sebenarnya balik lagi ada banyak di sini. Di situ ada yang namanya kelainan kongenital, ada yang namanya adanya polip, ada yang namanya miom juga bisa ada, ataupun yang terakhir di sini adanya perlengketan itu ya. Dan mesti diingat
uterine factor ini hanya 6% dari semuanya yang ada. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa lihat kuret itu apakah akan menyebabkan nanti suatu sulit hamil gitu. Itu permasalahan dari rahimnya itu nanti. Itu hanya menyumbang 6%, ya. Udah gitu 6% itu dibagi-bagi lagi. Ada yang kelainan kongenital, ada yang miom, ada yang polip, baru nanti ini sinekia. Inilah yang paling kecil, sinekia itu yang perlekatan itu, ya kan? Itu sudah ini perlekatan, belum tentu tadi saya sebut adalah pada saat kita kuret, kemungkinan terjadinya untuk terjadi perlengketan ini itu hanya 7-30%, lebih kecil lagi. Nah, ini mesti ingat teman-teman adalah yang menyebabkan perlengketan ini itu tidak hanya kuret. Itu artinya masih ada penyebab lain yang 70% itu untuk menyebabkan perlengketan. Masih ada yang hal-hal lain. Misalkan adanya miomektomi, operasi pengangkatan miom, sesar, adanya infeksi teman-teman ya, infeksi pada endometrium ya, endometritis. Apalagi kalau infeksinya berat, itu bisa terjadi yang namanya penyembuhannya itu adalah scar gitu ya, apa jaringan parut, itu bisa ya. Jadi tidak hanya kuret saja yang disalahin, kasihan dong, ini saya cuma 30% ini, yang 70%-nya bukan saya, begitu kan, kok bisa disalahin saya gitu. Nah, jadi belum tentu kuret itulah yang menyebabkan nanti suatu saat infertilitas, begitu. Masih banyak penyebab-penyebab lainnya, misal penyebab yang lainnya itu seperti saya bilang tadi, misalkan adanya kelainan dari ovulasi pada saat nanti, ataupun nanti kelainannya dari sperma, ataupun nanti kelainannya dari tuba falopi, ataupun yang lain-lain. Itu cukup banyak ya. Jadi tidak bisa disalahkan hanya karena kuret begitu. Memang kemungkinannya ada, tapi kecil sekali. Memang bisa menyebabkan terjadinya 7-30% itu perlengketan ya. Tapi sisanya 70% itu belum tentu dari kuret. Begitu ya. Nah, lalu juga yang bertanya semacam ini, dok, saya dulu sudah dikuret dok ya, kok sekarang saya nggak hamil-hamil, apa jangan-jangan karena kuret? Nah, tanyanya kebalik, mengarah ke belakang gitu kan ya, apa jangan-jangan karena kuret ya? Nah, balik lagi, saya tadi sempat bicara, kalau misalnya ini karena kuret ya, terjadi perlengketan itu, jadi itu khasnya satu loh teman-teman ya, haidnya itu tidak ada ataupun sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, dinding endometriumnya itu biasanya mengelupas itu sudah tidak ada ataupun itu nempel dengan yang depan dan belakang begitu. Itu. Jadi kalau misalnya selama ini saya habis kuret dulu 5 bulan yang lalu, habis itu sekarang kok saya haidnya sudah teratur begitu kan ya. Jadi susah hamil karena kuret ini sudah terbantahkan. Ya. Ngerti ya? Nah, jadi untuk teman-teman yang dalam posisi bimbang gitu kan, yang datang ke tempat saya ini kan biasanya bimbang-bimbang gitu kan ya, ini saya kuret enggak, saya takut dok nanti susah hamil gitu. Saya harap di sini bisa jelas ya kemungkinan itu bisa terjadi tetapi sangat kecil. Makanya datanglah Anda kalau misalnya kuret itu ke tempat dokter ya, jangan ke tempat-tempat yang ilegal, sangat berbahaya karena baik itu nanti membahayakan nyawa maupun membahayakan infertilitas Anda di kemudian hari apabila terjadi permasalahan semacam itu ya. Untuk teman-teman juga yang kalau misalnya sudah nunggu seminggu 2 minggu masih pendarahan ya, saya rasa ikutinlah saran dokter ya. Nah, semoga video ini membuat teman-teman tidak bimbang lagi ya. Bila terjadi permasalahan semacam ini, teman-teman bisa hubungilah dokter kandungan kesayangan teman-teman. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat ya, membantu teman-teman untuk tidak bimbang lagi ya. Udah gelap, saya pamit dulu. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang, semoga cocok dengan channel ini. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pamit dulu. Gelap tuh.